Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita pagi hari ini didasarkan atas Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-30 sampai dengan Kisah Para Rasul 23 ayatnya yang ke-11. Akan dibacakan kepada kita firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan ini, maka Gema Kabar Baik menyapa kita bersumber dari Santapan Harian edisi Rabu 9 Juli 2025 berjudul "Teguhkanlah hatimu untuk bersaksi." Teguhkanlah hatimu untuk bersaksi. Saudara, bukan sekali atau dua kali Paulus terancam karena dia bersaksi. Setelah rentetan peristiwa sulit yang dia hadapi, kini ia kembali diadili. Keingintahuan sang kepala batalion tentang apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Paulus membuatnya kembali membawa Paulus ke hadapan Mahkamah Agama, yang kini personilnya mencakup imam kepala, orang Farisi, dan orang Saduki. Dalam ketegaran hati, Paulus menyaksikan bahwa dia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Meskipun itu berbuahkan tamparan dari orang-orang yang berdiri di dekatnya. Tidak mudah memang menyampaikan kebenaran di antara orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Tidak mudah menyampaikan kebenaran di antara orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Sebaik apapun kebenaran yang dinyatakan, mereka hanya akan mendengar apa yang mau mereka dengar. Keteguhan Paulus terlihat dari jawaban demi jawaban yang dia lontarkan. Dia tidak tergoyahkan oleh apa yang orang lain pikirkan atau ucapkan. Bagiannya adalah menyatakan kebenaran yang dia terima dari Allah dan yang dia pegang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekacauan yang terjadi karena perbedaan pandangan dan pertengkaran menjadi kesempatan bagi Paulus untuk dibawa kembali ke markas dan keluar dari segala keributan. Ada banyak orang yang mengelilinginya dengan tuduhan, tetapi pada akhirnya Tuhan sendiri yang berdiri di sisinya dan berkata, "Teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu." Saudara, dunia mungkin menghakimi dan menolak kita. Namun jika Tuhan berada di sisi kita, tidak ada yang perlu ditakutkan untuk terus melangkah. Teruskanlah melangkah. Tuhan ada di sisi kita. Layaknya Paulus yang diteguhkan untuk bersaksi di Yerusalem dan juga bersaksi di Roma, kita pun diteguhkan untuk bersaksi dan terus bersaksi dimanapun kita tinggal, bekerja, dan melayani. Saudara, peneguhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Jika kemarin Tuhan memampukan kita untuk melewati tantangan, maka hari ini dan besok pun Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Hal yang penting bagi kita adalah tetap teguh hati
untuk terus berdiri di sisi dimanapun Tuhan berada. Berdirilah di sisi di mana Tuhan berada. Teguhkanlah hatimu, bersaksilah. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini meneguhkan kami untuk tetap terus melangkah di sisi Tuhan. Kami mungkin lemah. Kami dalam pergumulan. Apakah akan menyatakan kebenaran Allah dengan seutuh-utuhnya, tetap berada di sisi Allah, atau mengkompromikan kebenaran? Tetapi firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami untuk tetap terus menyatakan kebenaran tentang Kristus, bersaksi tentang kebenaran dimanapun kami ada, apapun situasi yang kami alami, kapanpun hal itu terjadi. Tolong kami ya Tuhan, teguhkanlah kami, teguhkanlah hati kami untuk menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan beserta kita. Teguhkanlah hatimu, bersaksilah, jadilah saksi Kristus kini dan selamanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.